Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Yolana Swakinza. Di video kali ini saya akan mengajak untuk melihat lebih dekat transformasi sebuah ruang publik, yaitu pasar tradisional Wedoro Candi yang terletak di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kita akan bahas bagaimana ruang ini hadir, bagaimana ia berubah, dan apakah masih sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Dulu kawasan ini dikenal sebagai sentra pedagang sandal dan sepatu Wedoro, pusat alas kaki terbesar di Sidoarjo dengan lebih 200 pedagang. Tempat ini menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat yang menyediakan lapangan kerja sekaligus menghidupkan kawasan Wedoro Candi, Wedoro Madrasah, dan Wedoro Masjid. Namun seiring waktu identitas itu bergeser. Dari ratusan pedagang kini hanya tersisa 12 pedagang sandal dan sepatu yang masih bertahan. Kios-kios yang dulu ramai kini hanya yang tutup, dan kawasan ini beralih fungsi menjadi pasar tradisional dengan komoditas utama sembako, sayur, buah, ikan, dan daging. Perubahan ini sesuai dengan pendekatan arsitektur kontekstual. Mengapa ruang publik ini hadir, mengapa berubah, dan apakah fungsi barunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Awalnya sentra Wedoro dibangun sebagai ruang publik ekonomi kolektif. Tujuannya jelas menampung industri alas kaki lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi sayangnya fungsi ini tidak bertahan lama. Beberapa penyebab utamanya adalah kurangnya promosi produk, harga dan variasi tidak kompetitif, dan persaingan produk impor murah dari Cina. Kombinasi faktor-faktor ini membuat kios-kios sandal sepi, tapi karena lokasinya strategis dan aksesibilitasnya tinggi, kios-kios kosong justru bertransformasi menjadi pasar kebutuhan harian. Komposisi ruang Wedoro saat ini masih merupakan warisan fisik dari kios-kios lama, tapi sudah diadaptasi untuk fungsi yang baru. Aksesibilitas sangat mendukung karena lokasinya dekat dari jalan raya, ukuran kios bervariasi tetapi relatif memadai ditambah harga sewa yang terjangkau. Kemudian terdapat adaptasi fungsional, terlihat dari kios-kios kosong yang diisi pedagang sembako, warkop, hingga klinik gigi. Setelah renovasi beberapa tahun yang lalu, area tengah kini terlihat lebih rapi, teduh, dan fungsional. Pagi hari digunakan sebagai pasar, tapi kemudian malam hari berubah menjadi lahan parkir. Berdasarkan kategorinya, Wedoro tetap bisa disebut ruang publik, yaitu tempat terjadinya aktivitas kolektif, pertemuan sosial, hingga transaksi ekonomi sehari-hari. Selanjutnya, aktivitas yang ditampung. Sekarang, aktivitas di sentra Wedoro makin beragam. Yang pertama, aktivitas perdagangan harian, yaitu jual beli sembako, sayuran, daging, buah, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang kedua, aktivitas perdagangan sandal dan sepatu. Meski sekarang jumlah pedagang tinggal sedikit, mereka masih bertahan dan berjualan di area ini. Kemudian terdapat beberapa aktivitas penunjang di lantai 1, yaitu keberadaan warkop dan klinik gigi, sementara sebagian kios-kios yang lain terlihat tutup. Setelah renovasi terdapat lantai 2 yang baru, yang menyediakan aktivitas baru juga yang kini difungsikan sebagai gym komersial yang cukup ramai pada sore hingga malam. Kemudian sirkulasi dan parkir, mobilitas kendaraan dan pejalan kaki di area sekitar, ditambah fungsi area plaza tengah sebagai pasar pagi dan parkiran malam. Kombinasi-kombinasi ini menunjukkan bahwa meskipun identitas awalnya bergeser, ruang publik pasar Wedoro tetap hidup, tetapi hanya dengan wajah yang baru saja. Terakhir, apakah ruang publik Wedoro ini sesuai dengan fungsinya? Ya, ruang publik ini sesuai dengan fungsi barunya sebagai pasar tradisional. Ruang ini relevan dan dibutuhkan masyarakat sekitar, tetapi tidak lagi sesuai dengan fungsi awal sebagai sentra sandal. Ia tidak mempertahankan daya saing. Sebagai kesimpulan, sentra Wedoro adalah contoh bagaimana ruang publik beradaptasi. Dari pusat sandal sepatu yang gagal bertahan, ia kini menjadi pasar tradisional yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Masa depannya sangat bergantung pada kolaborasi antara pedagang, pemerintah, dan komunitas untuk menjaga kualitas, daya tarik, serta fungsi sosial ekonomi ruang ini.
Terima kasih telah mendengarkan analisa kontekstual ruang publik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.